Shalom. Ada sukacita. Ada sukacita. Amin. Mana senyumnya? Ya. Saya bangun jam 4, Saudara. Persiapan jam 5 berangkat. Ternyata di sini jemaat yang luar biasa, ya. Tiap hari Minggu loh, ya, kebaktian jam 6 ya. Saya dididik untuk lebih pagi lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum dengan iman kita nyatakan berseru di hadapan Tuhan. Yuk, mana sukacitanya dulu, yuk kita berfoto bersama dulu. Mana ini? 1, 2, 3. Senyumnya mana? Haleluya. Yuk, kita bersama nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Silahkan duduk. Kita harus bersukacita, saudara, ya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus bangkit dari kubur, ya. Kalau Tuhan Yesus bangkit dari kubur, kita pun harus, anak-anaknya harus juga bangkit. Amin. Yuk kita mau belajar bersama pagi hari ini. Saya beri tema, Dia telah bangkit, begitu juga kita. Next, ya. Yesus bangkit, Dia bangkit, begitu juga kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Haleluya, amin. Ya, yuk kita baca di dalam Lukas 24 ayatnya yang mulai yang ke-5b. Ya. Saya bacakan. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan apa, saudara? Akan bangkit pada hari ketiga. Ya. Dan melalui kebangkitannya yang besar, Tuhan mau untuk setiap kita juga mengalami sebelumnya, Pak. Next, naik. Enggak ada. Haleluya. Nah, ini dia ya. Melalui kebangkitan yang besar, Tuhan mau setiap kita mengalami juga kuasa kebangkitannya, ya. Roh, jiwa, hati, dan terlebih lagi semangat kita untuk ikut dalam rencana dan kehendak Allah. Amin. Ya. Yuk dengan iman kita mau katakan bersama-sama, next, ya. Hai jiwaku,
Apa saudara? Yuk katakan dengan keras, bangkitlah untuk mengasihi Tuhan. Hai jiwaku, bangkitlah untuk melayani Tuhan. Bangkitlah untuk menyampaikan kabar baik bagi si miskin. Bangkitlah untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan, bagi yang tertindas, dan penglihatan bagi yang buta. Bangkitlah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Amin. Ya, bagaimana kita semua ini bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita, ya, yang sudah kita serukan, yang sudah kita imani, ya. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Yuk kita sama-sama belajar, ya, tentang murid Tuhan Yesus yang paling dia kasihi. Kata sejarah di Alkitab mengatakan, siapa yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus? Ada muridnya yang paling dikasihi? Yohanes. Ya, yang paling dikasihi katanya Petrus, ya. Ya, yuk kita baca dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-17. Katanya, ya, Simon, ini kata Tuhan Yesus, ya, anak Yohanes, Simon Petrus, ya saudara, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, saudara, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku, apa saudara, mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, kalau kita mau merenungkan pernyataan Tuhan Yesus ini, saudara, berlaku juga untuk kita semua anak-anaknya. Ya, next. Ya, dan pada saat Tuhan Yesus menanyakan pada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab kita, saudara? Loh, kok enggak ada yang berani menjawab? Ya. Apa Tuhan harus menanyakan berulang kali kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Jawab masing-masing, saudara, ya. Jawab sama Tuhan langsung, ya. Apakah hidup kita terus mau menomorsatukan Tuhan? Ya. Apa kita sudah menyediakan waktu kita untuk intimasi aja 1 jam saja dalam 24 jam sehari untuk Tuhan? Ya. Jawab masing-masing, saudara. Pasti ada jawaban. Ndak berdosa kok kalau bilang aku belum menyiapkan, menyediakan 1 jam aja dalam 20 jamku sehari untuk intimasi dengan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan bertanya terus pada kita, adakah waktu? Ya, waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dia ajak murid-muridnya, ya, dia berkata mau berdoa di sana. Murid-muridnya suruh apa, saudara? Berjaga-jagalah. Ya, 1 jam saja. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, saudara? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tidur di sini? Enggak ada ya? Semangat semua. Amin. Enggak ada yang tidur. Ya.
Apakah kita sudah membaca surat cinta Tuhan setiap hari? Ya, surat cinta Tuhan Yesus itu apa, saudara? Ya, Alkitab. Ya, buku kehidupan. Surat cinta Tuhan Yesus buat kita semua. Ya, muji Tuhan, baca firman, ya, berdoa. Mulai aja 1 jam, saudara. Nggak usah 1 jam dur ya, nggak apa-apa. 15 menit pagi, 15 menit siang, 15 menit sore hari, 15 menit malam hari. Ya. Saya pun respect, saudara, sama saudara-saudara kita yang di seberang, ya. Mereka taat beribadah 5 waktu, saudara. Ya, harusnya kita pun bisa mencontoh mereka untuk menyembah Tuhan kita. Amin, saudara. Ya. Ya. Dan kita juga bisa, Tuhan. Tidak usah 5 waktu, 10 kali pun lebih baik. Ya, karena yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang sanggup memberkati kita semua. Amin. Sumber dari segala sumber berkat. Kalau enggak kita kejar, saudara, enggak kita tangkap, maka janji-janjinya tidak akan pernah bisa kita menikmatinya. Ya, banyak orang percaya yang hidupnya hanya mengejar janji Tuhan, mengejar berkat-berkat Tuhan, tapi lupa bahwa yang sanggup menyediakan yaitu sumbernya, saudara. Amin, saudara. Buat apa kita cari terus kemana-mana, cari seteguk air, bekerja dan bekerja hanya untuk mencari seteguk air, tapi kita meninggalkan sumber airnya. Amin, saudara. Ini maunya Tuhan. Ya. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang hina itu hanya satu, apa, saudara? Yaitu mengenai adanya kasih. Amin. Dari kasih Allah. Yuk kita baca yuk. Tadi sudah kita baca bersama Yohanes 3:16. Kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu pernah baca di Yohanes yang sama, tapi di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Yuk kita baca bersama juga. 1 Yohanes tadi Injil Yohanes, ya. Ini surat Yohanes, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itulah intinya kasih. Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Ya, apa kita harus sama mati di kayu salib? No. Tuhan tidak minta itu, karena 1 kali untuk selamanya sudah cukup. Tapi tugas kita yaitu adanya pengorbanan melalui kasih. Bapak Ibu, tanpa kasih tidak akan ada pengorbanan. Ya, tanpa
kasih kita tidak bisa yang namanya memberikan korban untuk semua sesama. Ya. Kenapa Tuhan bilang kita pun harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? Karena kalau kita mengasihi sesama kita, berarti kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Gimana kita bisa mengalami kasih itu, saudara? Ya. Yang pertama, kita harus berdamai dengan kasih itu. Kasihilah sesamamu manusia. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih itu. Bukan Allah punya kasih. No. Bahwa kasih itu sendiri adalah Allah. Maka kita harus berdamai dengan Allah supaya kita juga memiliki kasih Allah. Tanpa kita berdamai dengan Allah, kita tidak akan pernah punya kasih, apalagi yang namanya mau berkorban. Amin, saudara. Itulah Tuhan Yesus. Ya, kenapa Tuhan Yesus waktu disalib dia diam? Waktu dia diadili, Tuhan Yesus hanya diam. Dia tidak memberontak, dia tidak mengeluarkan bantahan satu kata pun. Karena Tuhan Yesus tahu ini semua harus aku jalani. Supaya apa? Satu korban darah kudus dikorbankan, seluruh umat manusia diselamatkan. Jangan remehkan korban sembelihan anak domba Allah yang kudus itu, saudara. Darahnya sangat amat berharga bagi kita. Kita enggak perlu lagi adanya pengorbanan darah. Hanya cukup satu kali untuk selamanya. Maka kalau ada namanya pengorbanan, yang kedua harus ada pengampunan. Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Ingat doa Bapa kami. Ya, ampunilah kami seperti, masih hafal ya doa Bapa kami ya. Masih bisa ngomong ya. Ya, kalau saya di atas mimbar ini tidak hanya saya yang harus bicara, semua kita semua harus bisa dengan iman mengatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Amin, saudara. Ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saya balik gimana? Kalau saya tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka Allah tidak akan mengampuni kami. Amin enggak? Yes. Iya, saudara. Ampunilah aku Tuhan, seperti aku telah mengampuni sesamaku. Aku mengampuni saudaraku. Aku mengampuni temanku. Jadi kalau saudara belum bisa mengampuni yang lain, jangan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Ampuni dosa, ampuni kesalahan orang yang menyalahin kita.
apalagi yang kita salahin, saudara. Semua itu bukan untuk Tuhan, tapi semua itu untuk kita sendiri, saudara. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan Allah, hidup kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mau berdamai dengan Allah, berarti kita bisa berdamai dengan sesama. Jangan bilang, oh aku sudah diampuni dosaku. Tapi si dia itu yang menyakiti aku dendam, tak kubur sampai aku mati. Waduh. Ya. Enggak bisa, saudara. Itu kuncinya kalau kita mau menghadap hadirat Allah. Kalau Allah, kita kepingin Allah mengenal pribadi kita harus saling mengampuni dan kita harus minta pengampunan. Minta pengampunan itu bagaimana, saudara? Ya, ampuni aku Tuhan, aku berbuat salah begini. Aku kurang ajar sama orang tuaku. Ampuni aku. Diampuni, saudara, diampuni. Besok lagi berbuat yang dosa yang sama lagi. Kurang ajar lagi sama orang tuanya. Minta ampun lagi. Itu namanya minta pengampunan, tapi bukan hidup dalam pertobatan. Yang diminta Tuhan, engkau telah kusembuhkan. Engkau telah kupulihkan, engkau telah kuselamatkan dari dosa-dosamu. Jangan berbuat apa, saudara? Dosa lagi. Itu namanya pertobatan. Kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, jangan sampai kita di dalam gereja Tuhan kita memuliakan Tuhan. Tapi di luar sana kita mempermalukan nama Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di dalam hati kita. Harus respect. Amin, saudara. Harus menghargai pengorbanannya. Darah itu mahal harganya, saudara. Darah itu berbicara mengenai nyawa. Amin, saudara. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara pagi hari ini dengar firman Tuhan yang hidup, enggak gampang kalau ada orang yang menyalai kita bisa mengampuni, enggak gampang. Apalagi kalau kita menyalai orang, untuk minta maaf, enggak gampang. Tapi kalau kita mau melakukannya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni saudaraku. Aku mau minta maaf sama saudaraku yang aku pernah salahi. Beri aku kekuatan daripada Roh Kudus-Mu. Aku mau, Tuhan, untuk aku bisa saling memaafkan. Percayalah, saudara, bisa terjadi oleh karena kekuatan daripada Roh Tuhan. Tapi buktikan setelah kita bisa mendatangin saudara kita bisa minta maaf. Bersama kasih Kristus, pasti bisa saling mengampuni. Amin, saudara. Satu hari saya datang ke Surabaya, ada pelayanan di sana. Saya bertemu teman lama saya yang dulu pernah ngekos di rumah kami di Amerika. Dia pulang, dia waktu itu sebagai mahasiswa di Amerika.
Dia sudah balik ke Surabaya. Kita ketemu, saya dijamu makan sama dia. Saya tanya, orang tuamu di mana? Oh, ada. Yuk, saya mau kenalan sama orang tuamu. Jadi saya dibawa ke orang tuanya, main ke sana, cerita-cerita. Ternyata orang tuanya hidup dengan adik perempuan teman saya ini. Ya, setelah ngobrol-ngobrol, sempat singkat cerita, ternyata adik kakak beradik ini sudah bertahun-tahun tidak hubungan, tidak bicara. Baru dia berkata, cerita sama saya, aku sama adikku sudah bertahun-tahun gak ngomong. Adiknya gak keluar. Jadi saya panggil adik perempuannya, saya mau kenalan. Tapi disitulah waktu saya berkenalan, saya gandeng teman saya, mereka berangkulan, tangis-tangisan. Pintu surga terbuka, saudara. Berkat Tuhan tercurah untuk keluarga mereka. Sampai hari ini sudah 1-2 tahun yang lalu. Masih hubungan. Semua itu anugerah buat kita, saudara. Itu maunya Tuhan. Tinggal kita melangkah. Kita tinggal mau, aku mau Tuhan. Pasti bisa, saudara. Karena itu sudah rencana Tuhan. Kalau kita bisa berdamai dengan Allah, hadirat Allah turun buat kita. Minta apa saja, firman Tuhan. Mintalah apa saja yang berkenan kepada Tuhan, akan Tuhan berikan. Amin. Itu janji Tuhan, bukan janji saya, saudara. Saya kadang janji besok lupa. Pak Adi, ini sahabat saya Pak Adi. Puji Tuhan. Ya. Thank you. Ya. Apa saja yang kau mau untuk memuliakan namaku akan aku berikan. Ya. Lukas 11, baca di rumah 9-13 akan saya baca. Yuk kita baca bersama saja ya, ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang kepadanya. Amin. Baca aja sulit, saudara ya. Untuk membaca yang sudah ada firman Tuhan aja sulit. Apalagi untuk mengimani. Ya. Ini firman, saudara. Kalau kita aminin dengan iman, maka percayalah hidup kita akan aman. Ya, ingat ya saudara ya, diingat ya. Kalau firman kebenaran, firman Tuhan, kita aminin dengan iman, maka kita semua akan aman. Amin. Nah, sebab apa saudara, kalau kita baca firman ya dengan roh kita, percayalah iman timbul. Ya,
Kalau sudah iman timbul, akan terjadi saudara iman firman ini. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin saudara. Amin. Sampai hari ini firman yang hidup ya menjadi pegangan kunci kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini. Ya, kalau tidak ada kuasanya firman Tuhan, pasti sudah kita dilupakan manusia dari zaman dahulu. Ya, bahkan sebelum Yesus lahir mungkin sudah dilupakan manusia. Tapi saya percaya firman yang diwahyukan oleh Allah tidak akan pernah berkesudahan. Amin saudara. Pegang saudara. Tangkap. Ya, mintalah apa saja, maka engkau akan mendapat. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ya kalau kita, hidup kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi hidup kita terus ya melakukan hal-hal ya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, hari ini minta pengampunan, besok diampuni, besok berbuat hal yang sama lagi, tidak berkenan di hadapan Tuhan lagi. Itu berarti saudara kita menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali. Kita salibkan terus dia berkali-kali supaya apa? Bisa menebus dosa kesalahan kita. Maka Tuhan mau persembahkanlah tubuhmu sebagai apa saudara? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Berkenan bukan kepada pendetanya, bukan kepada teman sebelahnya, tapi kepada Allah yang menyelidik hati kita yang paling dalam. Hidup kita, tubuh kita harus kita persembahkan benar-benar saudara. Ya, saya mau bilang dunia hari ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau kita tidak punya pegangan yang hidup, yang penuh dengan kuasa Sang Penolong itu, kita tidak akan pernah bisa menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Ya. Dan jangan merasa saudara berkata begini, ya sudahlah kalau memang hidupku di dunia ini begini, ya namanya sudah nasib. No, Tuhan tidak pernah menjanjikan nasibmu ya sudah memang nasibmu begitu ya begitu, no. Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar dengan Dia, saudara. Tuhan menciptakan kita semua untuk kita bisa menikmati karya kebesarannya. Tidak cuma di sorga yang kekal nanti, tapi di bumi ini. Amin, saudara. Masih hafal juga doa Bapa kami kan? Ya. Datanglah kerajaanmu. Di mana saudara? Di bumi seperti di... Maksudnya apa saudara? Kerajaan surgamu biar datang Tuhan di bumi ini. Untuk kami bisa menikmatinya.
Suasana surgamu boleh mengalir. Tahu ya suasana surga bagaimana? Yang penuh dengan sukacita, tidak ada kesedihan, saudara. Yang penuh dengan damai sejahtera, tidak keroncalan. Bahasa apa? Bahasa Arab keroncalan. Ya, ada ketenangan, ada kedamaian walaupun suasana dunia boleh kacau, tapi roh kita akan ada damai sejahtera. Amin. Maksudnya itu, saudara. Ya. Apalagi kalau kita merasa aku ini diciptakan Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan di ladangnya. Ladang Tuhan di mana, saudara? Ya di gerejanya. Ini loh ladang Tuhan. Upah kita, saudara, besar di bumi ini maupun di sorga. Ya, kalau saya mau berimani begitu, saudara. Tidak hanya di sorga yang kekal. Tapi kalau kita mau menjadi saksinya Kristus bahwa dia mati, tapi dalam hari ketiga dia hidup, dia bangkit dari kubur. 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Di hari yang ke-50 dia naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Satu-satunya kita miliki Allah yang hidup. Ya, kematian Yesus hanya proses, saudara. Tapi Yesus Kristus tidak pernah mati. Amin. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. Kalau Yesus bangkit, roh kita pun harus bangkit. Amin. Karena ada roh Tuhan di hati kita, di dalam roh kita. Kita pun harus bangkit. Kalau Yesus bangkit, apapun yang kita doakan harus mengalami kebangkitan, saudara. Siapapun yang kita doakan, percayalah, orang itu akan juga mengalami kebangkitan. Kalau kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, percayalah Indonesia pun akan dipulihkan, akan dibangkitkan. Amin. Rakyat Indonesia akan dimakmurkan. Imani, saudara. Aminin. Maka Indonesia akan aman. Haleluya. Ya. Ciri-ciri orang yang dimeteraikan oleh roh Tuhan, saudara. Ya. Itu kita bisa berkata seperti yang diajarkan Yesus sendiri kepada murid-muridnya dalam Lukas 4:18. Ya. Yesus mengatakan, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah apa, saudara? Mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, ya, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
maka hidup kita akan berkemenangan, saudara. Yang amin satu. Ya, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Aku mau katakan amin Tuhan. Karena apa? Aku mau hidup berkemenangan bersama Engkau. Ya. Jangan bilang ya nasib. Memang nasibku begini. No. Saya pernah mengalami hidup terpuruk, saudara. Ya, sudah hidup tergeletak, masih ditindas. Tapi oleh kemurahan hati Tuhan, saya dipulihkan, saya diangkat. Dan saya dipakai Tuhan ya, untuk menjadi saksi Tuhan. Bahwa hidup saya hidup dalam kasih dan kemurahan hati Tuhan. Kalau saya ditolong Tuhan, pastikan Bapak Ibu Saudara di sini semua pasti akan ditolong juga. Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih kasih, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang melihat kondisi kita. Oh, kamu ndak bisa diselamatkan, percuma. Oh, kamu jelek, no. Oh, kamu sudah usur, no. Kita ini semua adalah biji mata Tuhan. Amin. Tuhan rindu sendiri kita semua yang di sini itu. Tuhan sendiri akan mengangkat kita. Kita akan dipermuliakan. Karena hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, yuk kita belajar hidup dengan saling mengasihi. Ya, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita saling mengasihi, berarti hidup kita sudah bersama dengan Allah. Kita harus saling mengampuni. Ya, berdoa, Tuhan, aku enggak sanggup, tapi aku percaya kekuatan daripada Roh Kudus-Mu yang bisa menyanggupkan aku untuk aku bisa menyampaikan permintaan maaf kepada setiap orang yang pernah aku salahi. Karena itu membukakan pintu surga, saudara. Dan pastikan hujan berkat akan mengikuti perjalanan langkah hidup kita. Mengikuti, bukan kita kejar-kejar. Ya, nggak usah dikejar berkat Tuhan. Yang kita harus perjuangkan, yang kita harus kejar, yaitu sumber dari segala sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri. Itu yang harus kita kejar, perjuangkan. Pastikan kita punya Roh Kudus bersama kita, Roh kebenaran. Ya, namanya aja Roh kebenaran, Roh Kudus. Maka pastikan hidup kita dalam kekudusannya. Amin. Percaya, saudara. Yang harus kita kejar adalah kekudusan, bukan berkat. Berkat mengikuti. Ya, dan berkat itu bukan hanya kebutuhan, bukan hanya duit. Salah satunya ya. Tapi berkat Tuhan itu luas, besar. Ya. Dalam kondisi apapun, tapi kita ada damai sejahtera, ada sukacita, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah hadirat Tuhan. Itu berarti ada Roh
Kudus bersama kita. Amin, saudara. Kejar, saudara, tangkap itu roh kebenaran, sang penghibur. Ya. Kita kalau hidup bersama Roh Kudus, saudara, kita tidak akan pernah lagi yang namanya minder. Ya, minderwarden itu bahasa Belanda. Enggak pernah lagi rendah diri. Ya. Kita ini anak-anak tebusan Allah. Amin, saudara. Kita ini pewaris-pewaris kerajaan surga. Kita harus bisa berdiri tegak. Kita harus bisa bersaksi betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yes. Biarkan semua orang melihat kebaikan kita, karena kita terlebih dahulu mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Ya, kita harus punya misi, saudara. Kita harus punya visi bersama Tuhan. Mumpung aku masih bisa bernafas, apa yang bisa aku persembahkan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu? Apapun, gereja ini masih membutuhkan semua kita di sini. Amin, saudara. Apapun, bukan hanya hanya pendeta saja, ibu gembalanya saja, pendeta mudanya saja yang bisa melayani Tuhan. Aku sudah tua, aku sudah begini, aku belum bisa begini. No. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah ditentukan oleh Tuhan. At least, paling sedikit 1 talenta, saudara, yang bisa kita persembahkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Ya, yang penari tamborin, yang singer, pemusik, semua WL, worship leader, ya, semua. Siapa yang di sini jadi pendoa syafaat gereja? Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Pendoa syafaat gereja ini. Engkau diberkati. Karena apa, saudara? Pendoa syafaat di dalam gereja Tuhan itu adalah tiang-tiang gereja. Walaupun ibu, bapak sudah rambutnya jadi perak, ya. Tapi kalau bapak ibu di rumah punya waktu setiap saat untuk berdoa bagi gerejanya, bagi gembalanya, bagi kerajaan surga di muka bumi ini, bapak ibu mendoakan jemaatnya, yang sakit didoakan, yang berkebutuhan didoakan. Itu bapak ibu menjadi tiang-tiang gereja ini. Amin. Ya, jadi enggak ada batasan usia. Ya. Semua kita dipilih seturut kehendak Tuhan. Amin. Ya, kalau zaman dulu mau jadi hamba Tuhan, orang tuanya saja masih bilang, mau makan apa? Gitu. Ya. Saya sering dengar, mau makan apa kamu kalau jadi pendeta? Tapi hari-hari ini rebutan, saudara. Mau jadi gembala itu malah sikut-sikutan ada. Ya, berebut. Tapi di gereja ini damai sejahtera. Amin. Yes. Jadilah pejuang-pejuang Kristus. Karena Kristus sendiri telah berjuang untuk kita semua. Amin, saudara.
Jadilah pejuang-pejuang Kristus. Jangan hanya Tuhan, mana berkat-Mu? Kamu ngerti kondisiku hari ini. Aku butuh ini, aku butuh itu, aku butuh. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita berjuang di dalam ladang Tuhan, firman-Nya berkata, harta karun kerajaan surga, harta surgawi ada di ladang Tuhan. Itu yang harus kita gali, saudara. Nanti upah kita akan mengikuti. Yang kerja di perusahaan aja mendapat upah yang layak kok. Apalagi kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan. Mau berapa? 100 kali lipat? Firman-Nya bilang begitu kok. Ya tugas kita hanya kita tangkap, kita imani, kita aminin. Amin, saudara. Tangkap, wong itu sudah menjadi janji Tuhan kok. Yang perlu kita perhatikan apa? Ya aku mau terus berjuang Tuhan. Sampai nafas berhenti. Amin. Haleluya Yesus. Pintu Tuhan masih tetap terbuka bagi kita. Tidak selesai di sini. Ya, kematiannya tidak selesai hanya di Jumat Agung kemarin. Ya, tapi dia bangkit pada hari ketiga di hari Minggu Paskah ini yang kita peringati. Yes, Yesus bangkit. Ya, kalau Yesus sanggup bangkit dari dunia orang mati, maka Dia juga sanggup membangkitkan kita dari segala permasalahan hidup kita. 5 orang yang amin. Enggak apa-apa. Saya sudah bilang kalau semakin kita aminnya keras, saudara, itu membangkitkan iman kita. Kalau iman kita bangkit, saudara, berkat tercurah. Amin. Yes, Lord. Aku mau mengaminkan dengan imanku. Ya, Tuhan, Engkau akan membangkitkan segala permasalahanku, akan Kau selesaikan. Dan aku akan bangkit bersama Roh Kudus-Mu. Haleluya. Ya, keluarga kita tidak selesai di sini, saudara. Ya. Permasalahan-permasalahan kita tidak selesai di sini. Keuangan kita tidak selesai hanya di sini. Rasanya mati. Jalan buntu. Ya. Sakit penyakit kita tidak hanya di sini, saudara. Pasti ada jalan. Kita pasti akan bangkit kembali. Ya. Pasti aku akan diangkat kembali. Aku akan disembuhkan kembali. Iman kita ini loh, saudara, yang diperlukan. Ya. Pergumulan hidupku tidak selesai hari ini. Pasti Tuhan bukakan jalan. Ya. Amin. Amin, saudara. Yuk kita mulai langkahkan hidup. Ya. Receive the power of Jesus. Terima kuasa Tuhan Yesus. Ya, terima urapan Yesus. Ya, terima karunia yang dari Tuhan Yesus. Ya. Maka hidup kita akan mengalami kebangkitan
demi kebangkitan, demi kebangkitan, demi kebangkitan. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Tuhan, segala janji berkat Tuhan akan dicurahkan. Dan Andalah orangnya. Ya, jangan lupa bahwa kasih Aba Bapa tidak pernah berubah untuk Anda semua. Ya, ketika Anda belajar untuk merasakan dan menerima kasih Bapa, semua kesedihan, semua penderitaan pasti akan berlalu. Ya, penyakit akan disembuhkan, saudara. Ya, penyakit boleh ada, tapi penderitaan sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Kata dokter saya ada diabetik, ya, ada gula. Tapi puji Tuhan saya tidak pernah menderita karena gula. Itu yang kita mau, saudara. Ya, boleh kita divonis sakit, tapi kita tidak akan pernah mengalami kesakitan. Karena sakit penyakit kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Yes. Ya. Thank you, Lord. Begitu besar kasih Allah pada kita semua yang berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan bersandar sama manusia, saudara. Jangan berharap hanya percaya sama manusia. Kau akan kecewa. Satu hari kau akan kecewa. Siapapun dia. Tapi percayalah, pegang tangan Tuhan yang akan terus menggandeng perjalanan langkah hidup kita. Di saat kita mau jatuh tergeletak, Tuhan sendiri yang akan menggendong kita. Amin. Yes. Serahkan hidup kita seluruhnya pada Tuhan. Dia akan bertindak. Ya. Dan duka citamu akan diubah Tuhan menjadi sukacita. Jadilah seperti Kristus. Be like Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you, Lord. Kita mau nyanyikan bersama satu pujian. Yes, Jesus. Ku bawa hidupku sekarang, Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, jadikan aku
agar semua suku bangsa, semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Yes Lord. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa. Thank you Lord Jesus. Datang menyembah-Mu. Yes Lord. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan. Yes, agar semua suku bangsa. Saya minta Ibu Sieni berdoa.